Halo semuanya, selamat siang. Kembali berjumpa dengan Ngapak Jaya PVC, spesialis pemasangan plafon PVC, wallboard, atap baja ringan, dan instalasi listrik. Kembali lagi Ngapak Jaya PVC dengan tutorial ringan. Kali ini tutorial tentang neon flag AC yang mati separuh. Setengah neon flag AC 220 mati separuh. Bagaimana solusinya? Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe, like, dan komen supaya saya lebih intens untuk membagikan tutorial di channel YouTube ini. Baiklah, kita lanjutkan tutorial ringannya. Di depan saya ada dua jenis neon flag AC 220. Nah, sebenarnya pada hakikatnya ini sama, neon flag AC 220, cuma beda model. Yang satu modelnya seperti ini, ada garisnya. Yang satu sampingnya polos, bawahnya yang satu putih, yang satu bawahnya juga clear. Nah, yang model seperti ini itu bisa nyala dua sisi, atas nyala, bawah juga nyala. Kita coba. Nah, itu bawahnya nyala, atasnya nyala. Nah, pembedanya kalau ini bawahnya artinya yang garisnya lebih ke sini, lebih ke bawah, artinya ini sebelah bawah, ini atas. Sementara yang model yang ini bawahnya itu putih seperti ini, atasnya yang nyala gitu. Oke, itu hanya beda model saja. Nah, walaupun di sisi lainnya seperti ini beda itu. Nah, cara pengupasannya juga beda. Bisa dilihat perbedaannya. Oke. Dan kali ini yang kita bahas adalah neon flag 220 yang mati separuh. Nah, neon flag yang ada di depan saya yang nyala ini, warna kuning ini panjangnya 2 meter dan nyala semua. Nah, tapi di beberapa komentar video saya ada yang mengatakan neon flag saya baru beli tapi separuh mati. Nah, kita cek dulu apa penyebab matinya. Baiklah, kita akan menerangkannya. Baik, sekarang kita mulai dari soketnya. Soketnya warna biru ada di bagian bawah, ada garis ini nih. Sementara warna hitam ada di bagian atas. Coba sekarang kita balik. Kita akan balik seperti ini. Ya, udah masuk, jelas ya. Sekarang bagian biru ada di atas, hitamnya ada di bawah. Kita colokin. Apakah nyala? Ternyata tidak. Nah,
ini percobaan ini, bolak-baliknya soket ini nggak akan berpengaruh, artinya dia nggak membuat lampu ini terbakar. Sekarang kita kembalikan lagi, birunya di bawah, hitamnya di atas. Kita coba, ternyata hidup. Nah, jadi pertama-tama yang kita lakukan kalau nggak hidup adalah membolak-balik soket. Kalau birunya di bawah, hidup apa enggak? Nggak hidup. Coba birunya dibalik, birunya di atas. Oke. Terus kita akan menuju langkah yang kedua, yaitu neon flag mati separuh. Ini panjang 2 meter, nyala kuning ini panjang 2 meter, dan saya akan matikan separuh. Oke, kita cabut lagi dulu. Kemudian saya akan gunting, karena ini pas garis sudah. Kita akan gunting, kita akan buang segini dah, kira-kira. Nah, gini kita buang. Kita sekarang colokin. Nah, neon flag ini hanya hidup separuh. Nah, separuhnya adalah mati. Ya, yang sebelah sini mati, tapi ujung sana hidup. Kenapa demikian? Karena sambungan serinya itu ada di sini, di garis yang nomor 3, nomor 2 tuh, warna hitam. Di sini ada sambungannya menuju sirkuit yang plus. Terus bagaimana menghidupkannya kembali? Oke, kita akan coba hidupkan kembali. Oke, setelah itu kita akan belah tuh. Kita udah belah dengan karter. Nih, sampai kelihatan seperti ini. Jelas dilihat. Di sini ada kabel luar, kabel penghubung ini. Ini satu bagian atas, satu bagian bawah. Kita abaikan aja yang bagian bawah. Nah, sementara di sirkuit lampunya ini ada 2, atas dan bawah. Atas, bawah. Ya, jelas. Langkah berikutnya, kita panaskan mata lampu yang ini. Kita panaskan mata lampu yang ini biar mata lampu ini copot, daripada digosok seperti video sebelumnya itu lebih sulit. Kita akan panaskan dengan solder supaya mata lampu ini copot. Nah, setelah mata lampunya copot, ini ada 2 titik ya. Lihat, yang atas ini plus, yang bawah ini min. Yang bawah kita lupakan aja, kita kasih timah yang bagian atas. Yang bagian atas kita kasih timah sedikit ya, jelaskan. Yo, saya kira jelas sekali. Kabel luar ini, kabel luar yang atas ini juga kita kasih timah. Kita solder, walaupun agak susah karena kameranya saya pegang sendiri. Oke, nggak masalah.
Nah, kita kasih timah sedikit kabel bagian luar dan juga sirkuit yang bagian atas ya. Oke, kemudian kita akan satukan sirkuit bagian yang atas dengan kabel yang bagian atas. Tuh, kita tekuk begini. Nah, seperti ini kita akan tempelkan. Panas ini soalnya, ini harus ditekan. Oke. Nah, pakai ya. Nah, seperti ini kelihatan. Apa kelihatan jelas? Seperti ini. Kita akan satukan. Wow, rupanya timahnya kurang. Tekanannya nggak mampu. Kita tambahin timah aja. Yang penting jangan sampai bersenggolan antara sirkuit yang atas dengan yang bawah. Makanya soldernya harus lancip dan panas. Nah, seperti ini. Kita tekan aja pakai jari ya. Ya kan? Ya, ini udah bersatu kabel yang di atas sama sirkuit bagian atas. Walaupun sangat sedikit, ini masih ada celah itu antara sirkuit bagian atas sama sirkuit bagian bawah, ini tidak tersambung. Ini masih ada celahnya sedikit banget, jadi dia nggak konslet. Kalau sampai ketemu itu konslet, lampu akan kebakar. Oke, kita coba apa nyala. Oh, ternyata belum nyala. Berarti belum gandeng. Oke, kita lanjut. Sementara informasi yang tadi itu kita lupakan saja dulu. Jadi ternyata nggak bisa dicopot lampunya, jadi dia nggak terhubung lagi. Jadi kalau setelah motong kita dekat dengan kapasitor ini, kita sambungkan ke kapasitor ya. Nah, untuk melihat atas dan bawahnya atau min atau plusnya, kita bisa lihat dari huruf di sini, dari angka. Nah, tuh. Ini ada angka 0,5. Berarti atasnya adalah yang bagian atas ini. Kita hubungkan sisi bagian atas kapasitor dengan kabel luar. Atau kalau nyoldernya bisa, solder saya karena kurang lancip, ini ujung mata lampu yang sebelah sini nih, atas ini bisa dikasih timah sedikit, terus dihubungkan dengan kabel yang atas. Tapi lampunya jangan sampai copot, jadi dia akan hidup. Nah, sementara saya ini karena soldernya kurang bagus, saya tempelkan di kapasitor, karena begitu motong dekat juga dengan kapasitor nih, kapasitor utuh. Ini yang bagian atas saya tempel dengan kabel bagian atas. Untuk menentukan min dan plusnya, kita sekali lagi bisa lihat dari angka 0,5. Berarti kalau begini kan kebalik. Nah, angka 5 nya kan kebalik. Nah, kita tentukan dengan cara seperti ini. Jadi sisi atas angka berdiri ini berarti itu adalah plus ya, itu adalah plus. Kita hubungkan, kita coba, kita tes sekarang. Nah, ternyata hidup semua ya. Tuh. Ingat, ini jangan dipegang, ujungnya nggak boleh dipegang karena ini nyetrum. Ini tegangannya tetap 220. Oke. Nah, setelah Anda melakukan itu kok masih saja mati separuh, jalan keluar terakhir adalah memotong sesuai garis ya. Kita potong sesuai garis, itu ada tanda. Kalau yang begini tandanya di bawah nih, kelihatan tuh hitam, ini adalah tanda pemotongan ya, warna hitam. Kalau yang model seperti ini ya,
Kalau yang model seperti ini ada tandanya itu, nah itu tandanya lebih jelas lagi di sini karena tandanya juga di luar. Oke, demikian tutorial ringan dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan selamat siang.